الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وأعوذ بك من علم لا ينفع. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini kita bisa mengkaji salah satu ayat-ayat Al-Qur'an di mana kesempatan untuk hadir seperti ini bukan sesuatu yang bisa diusahakan. Jangan orang itu tidak akan bisa. Itu semua kata ulama, para mufassir menyebutkan semua bagian dari warisan yang Allah berikan. Jadi jangan datang hari ini begini ini bukan sesuatu yang sembarangan. Ini semua adalah pemberian dari Allah. Berupa apa? Warisan yang mana yang mendapatkan kami wariskan. Siapa yang menerima warisan? Siapa yang menerima warisan itu? Ahli warisnya. Jadi walaupun punya teman, tetangga, bestie, jadi misalnya dulu bersebelahan sama sahabatnya, sahabat plak gitu ya, kemana-mana bareng, ngaji bareng, makan sendiri berdua, punya teman ini kaya raya. Ketika dia meninggal, bisa nggak dia minta warisan? Nggak bisa. Paham ya? Sehebat apapun orang berusaha, walaupun dia punya Al-Quran berapa eksemplar di dalam rumahnya, tapi Allah tidak mewariskan bagi dia, maka dia tidak akan mendapatkan. Ketika Allah sudah mewariskan Al-Quran itu, maka segera ambil. Ketika jangan ada kesempatan untuk diundang kajian, maka langsung ambil itu. Itu bukan sesuatu yang bisa dibeli, tidak sesuatu yang bukan bisa untuk diusahakan. Karena Allah sendiri yang menetapkan summa awrasnal kitab alladzina istafaina, kepada hamba-hamba pilihan kami min ibadina. Jadi jelas pernyataan dalam Al-Quran. Jadi walaupun jangan sudah niat, ya ada orang sudah niat ikut kajian sore hari ini, tapi kalau dia bukan orang yang diwariskan oleh Allah, dia tidak akan mendapatkan kesempatan. Dengan yang sudah bisa hadir duduk di sini, ini sesuatu yang mahal nilainya di sisi Allah. Karena summa awrasnal kitab alladzina istafaina, orang-orang pilihan min ibadina, dari hamba-hamba kami. Hambanya Allah banyak, tapi yang dipilih siapa? Orang-orang yang mau ya mengambil dari apa yang telah Allah berikan. Allah gambarkan ketika diwariskan kepada seseorang, ada kesempatan untuk ya dari ya Aisyah ya membuat satu wadah ya untuk mengkaji Al-Quran. Kemudian ketika itu ditawarkan kepada kita, ada 3 jenis orang yang ditawarkan kata Allah dalam satu ayat tadi, dalam surah Fatir ayat 32. Kemudian Allah sebutkan faminhum
zalimun li nafsi. Itu yang pertama. Ada di antara mereka yang mendapatkan warisan menzolimi diri mereka. Yaitu apa? Mereka sibuk dengan urusan dunianya. Setelah datang kajian hari ini lagi capek, kayaknya seboyokan gitu ya, tidur aja di rumah, misalnya gitu. Kayak di rumah. Ada orang-orang yang menunda kebaikan. Maka Allah sudah wa minhum zalimun. Di antara mereka itu ada yang tidak menempatkan waktunya itu harusnya digunakan untuk mengkaji Al-Quran, mereka abaikan. Diabaikan, padahal kesempatan ini mahal. Ya, tidak bisa dibeli. Jangan punya perhiasan, punya uang, punya rumah, mobil, jangan tukarkan supaya anaknya jadi orang yang mau membaca Al-Quran. Gak bisa. Akan bisa kalau Allah tidak memberikan kesempatan. Maka ketika di dalam jiwa kita terbersit ada dorongan untuk ingin membaca Al-Quran, ingin mengkajinya, ingin mentadabburinya, ambil segera, ya, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang zalim. Zalim itu artinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Lawan dari kata adil. Adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya. Yang kedua, Allah sebutkan wa minhum muqtasid. Di antara mereka ada yang pertengahan. Dia datang untuk mengkaji Al-Quran. Kemudian yang ketiga, dia disebutkan wa minhum sabiqun bil khairat. Di antara mereka ada yang segera mengambil jalan terbaik, bukan hanya mendengarkan datang saja, tapi dia nyatet, dia perhatikan, dia benar-benar mengambil ibrah di sana. Dia mengambil pelajaran di dalam kajian-kajian terkait dengan Al-Quran itu. Maka dikatakan wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah, dengan izin Allah. Jadi kalau Allah sudah mengizinkan sesuatu, Allah akan mudahkan. Dzalika wal fadlul kabir. Itu adalah keutamaan yang sangat besar. Ini sesuatu yang sangat besar. Karena apa? Ketika jenengan semua diberikan kesempatan untuk bisa datang mengkaji Al-Quran, itu menandakan Allah sedang ingin mengangkat derajat kita. Allah sebutkan, ya, di dalam surat Al-Mujadilah, ya, ayat 11, ya. Bagaimana bunyinya? Ada yang tahu? Surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mau memberikan waktunya, meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu di antara kalian. Ya. Orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Itu Allah angkat derajatnya. Kenapa? Ya. Allah sebutkan itu juga, ditegaskan kenapa kok diangkat derajatnya. Contoh biasanya di sekitar kita, di masyarakat kita, kalau ada orang yang kaya atau ada orang yang bukan orang miskin, itu lebih dihormati daripada orang yang melarat, ya enggak? Ya enggak, di masyarakat kita ya gitu. Jangan lihat, coba ada orang misalnya diundang ke acara nikahan. Kadang-kadang di acara walimahan itu, kalau di gedung-gedung itu ada ruang VIP. Ya, ada ruang biasa. Yang VIP siapa? Biasanya di situ orang-orang yang amplopnya tebal. Itu perlakuan manusia begitu. Ya, orang yang punya jabatan. Ya. Ya, kalau misalnya ada gubernur, kemudian ada wali kota datang, biasanya dia akan diprioritaskan. Ciri-cirinya mereka itu, ya, biasanya karena Allah tidak menyempitkan rezekinya. Ya, Allah tidak menyempitkan rezekinya. Oleh karenanya kita bisa mengambil pelajaran, ya. Kita bisa mengambil pelajaran dari keadaan seperti ini, ya. Di mana Allah menyebutkan bahwasanya, ya, ketika seseorang mendapatkan kesempatan untuk mengkaji Al-Quran, ada sesuatu yang sangat luar biasa di situ. Ya. Ketika Allah turunkan Al-Quran itu sebagai warisan, itu Allah ingin melihat, Allah ingin menguji, ya, siapa di antara kita yang benar beriman, ya. Makanya di dalam surat Thaha,
ya, di dalam surat Taha itu Allah juga menyebutkan ya, orang-orang yang tidak peduli untuk mengkaji Al-Quran, tidak mau mentadabburi Al-Quran, ya, tidak mau mendengarkan Al-Quran, ya. Allah sebutkan dalam surat Asy-Syams ayat 8, "Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Kami ilhamkan jalan fujur dan jalan takwa, jalan keburukan dan jalan kebaikan. Ini prioritas, ini tidak prioritas, ini bahaya jangan. Allah itu berikan itu di dalam hati kita. Allah ilhamkan ketika kita awali hari kita dengan membaca Al-Quran. Walaupun jangan nggak tahu artinya, maknanya apa yang jangan baca, ketika jangan mau ya menyempatkan waktunya untuk membaca Al-Quran, maka ada garansi dari Allah, fa'alhamaha fujuraha, sebagai penegak syariat atau sebagai rambu-rambu. Fitrahnya apa? Manusia itu suka melakukan sesuatu itu sesuai dengan yang didengar. Banyak hal yang akan rusak. Contohnya ada orang pengen kaya, dia kok bisa jadi kaya? Oh, dia pengusaha. Pengusaha apa? Dia pengusaha apa namanya? Akhirnya apa yang terjadi? Manusia itu melanggar aturan Allah. Kemudian ada kisah orang punya putri umur 30 tahun belum nikah, gelisah. Gak apa-apa nak, kamu pacaran aja. Kayak gitu. Terus syariat dilanggar. Banyak orang-orang itu akhirnya dari syariat di daerah Olehan sana. Itu ada anak mau melamar pacarnya, dia pacaran 7 tahun. Jadi bayangin, zina dan 7 tahun. Pacaran kan zina, walaupun dia gak pernah ngapa-ngapain misalnya, walaupun tidak bersetubuh, tapi pikirannya kan berzina, matanya berzina, mulutnya dan telinganya berzina selama 7 tahun pacaran. Pas mau melamar istrinya, ternyata istrinya itu rumahnya agak ke barat. Madu itu bisa jadi obat untuk fisik. Makanya di dalam hadis disebutkan likul lidakin, obatnya dawa itu kalau sakit fisik. Kalau misalnya ya sakit fisik, contohnya pusing, sakit perut, ya. Terus misalnya ada orang bilang, aduh mata saya sakit. Kenapa? Itu saya kalau lihat tetangga saya beli mobil baru, mata saya sakit. Nah, itu bukan matanya yang sakit, tapi hatinya. Ya, itu namanya bukan daun tapi marad. Fi qulubihim maradun, di dalam hatinya ada penyakit. Marad itu adalah penyakit yang dibarengi, penyakit fisik yang dibarengi dengan penyakit jiwa. Ada rasa iri, hasad, itu namanya marad, maradun. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan, fa idza maridtu fa huwa yashfi. Ketika aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Karena sakitnya Nabi Ibrahim pada saat itu dibarengi dengan guncangan jiwanya. Banyak orang yang kena asma, insomnia, kemudian orang yang kena anemia, autoimun, kena jantung, kolesterolnya tinggi, kena asam urat, gitu. Itu disebabkan kenapa? Karena orang yang sampai kena tumor, kena apa namanya ini, kena cancer. Itu salah satunya penyebabnya adalah sering ngempet. Dalam penelitian disebutkan orang yang marah, orang yang gelisah, sedih, kacau hatinya semuanya, itu biasanya otak kita itu dia bunuh diri secara massal. Ada 200 juta sel otak mati secara mendadak ketika orang itu marah. Makanya dikatakan la taghdab falakal jannah, jangan marah maka bagimu surga. Karena kalau orang marah itu sel otaknya mati, gampang pikun, gampang jadi orang pelupa, susah konsentrasi, susah menikmati apa namanya nikmat yang Allah berikan, itu susah untuk disyukuri. Marah, kecewa. Oleh karenanya Nabi Musa itu untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk mendapatkan kesuksesan, Nabi Musa itu apa? Minta kebahagiaan. Rabbi shrahli sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku. Ya. Jadi Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri, kemudian dimudahkan urusannya. Jadi syarat sukses itu ya harus bahagia dulu, bukan sukses dulu baru bahagia. Jadi kita harus bahagia. Dan bahagia itu ya
senang itu tidak harus menunggu Kaya. ada banyak fasilitas. Bersyukur dulu baru bahagia, bukan bahagia dulu baru bersyukur. Jangan dibalik, paham ya? Dan ciri-ciri orang yang banyak bersyukur adalah orang yang senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, menjadikan Al-Quran sebagai bacaannya sehari-hari, menjadikan Al-Quran sebagai penegak syariat, dan menjadikan Al-Quran sebagai obat. Banyak sekali di antara manusia. Kebetulan saya itu peruqyah, saya itu aktivis tidur nabawi, ya, pengobatan Nabi, dan banyak alhamdulillah membantu mendampingi orang untuk kesembuhan dari penyakit fisik, medis, penyakit jiwa, dan penyakit non medisnya. Banyak orang-orang yang kanker disembuhkan dengan Al-Quran. Banyak orang-orang yang mohon maaf penyakitnya itu jelas-jelas itu medis. Ada orang kena kanker itu bisa disembuhkan. Saya nangani kasus di Malang itu, ya, kasus haji Palestin. Allahumma ansur al-Islam wal mujahidin fi kulli makan. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نصر من الله فتح قريب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.